Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah kuserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ada 72 murid yang diutus untuk mewartakan Tuhan, wartakan Injil. Kalau ditanya, apakah ke-72 murid itu semuanya laki-laki? Kita tidak mempunyai jawaban, tetapi diandaikan bahwa 72 murid itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Tuhan. Dan kita juga bisa melihat, tidak hanya sekedar 12 murid yang disebut dengan rasul dan semuanya laki-laki, tetapi juga pasti akan ada beberapa murid perempuan yang mengikuti Tuhan. Dan kita juga bisa mengandaikan bahwa di sana ada juga murid perempuannya. Yang mau diungkapkan adalah semua sebetulnya yang menjadi pengikut Tuhan itu mempunyai tugas untuk mewartakan. Dan Tuhan, kalau dia mengutus para murid, Tuhan tidak hanya sekedar, "Oh, kowe kono, lunga," enggak. Tapi Tuhan memberikan sesuatu untuk bekal. Dan bekal itu adalah bekal yang sungguh bermakna. Dan kita bisa melihat bekal utama yang diberikan kepada para murid dalam tugas perutusan itu adalah para murid bisa mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa setan. Dan juga kuasa untuk tidak keracunan. Jadi bahaya-bahaya dalam istilahnya dalam tugas perutusan itu bisa terlampaui, bisa dihadapi dengan baik karena kuasa Tuhan ada dalam diri para murid itu. Sehingga kebahagiaan, kegembiraan para murid dalam tugas perutusan itu bisa dirasakan. Dan Tuhan sendiri bisa merasakan bahwa para muridnya berbahagia, bergembira, walaupun dia diutus untuk mewartakan sesuatu yang sulit. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa orang yang diutus oleh Tuhan bukan malah menjadi susah, menjadi sedih, menjadi nelongso, bukan. Tetapi ada kegembiraan. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan ada dalam dirinya. Dan semua orang yang mengalami tugas perutusan bisa merasakan itu. Hanya masalahnya kadangkala kita cepat merasa puas karena keberhasilan-keberhasilan yang kita buat. Dan kalau kita sudah istilahnya itu berhasil dalam tugas perutusan, seringkali kalau ditanya siapa yang membuat keberhasilan dalam tugas perutusan itu, mereka lupa akan Tuhan. Sehingga mereka selalu mengatakan, "Aku yang melakukan." Dan lupa bahwa Tuhan ada dalam diri orang yang diutusnya itu. Sehingga orang itu lupa untuk mengatakan bahwa ini adalah Tuhan yang berkarya melalui diriku.
kaku di dalam melakukan tugas perutusan itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka kembali kita diingatkan bahwa yang berkarya dalam kehidupan kita, dalam tugas pelayanan maupun perutusan adalah Tuhan yang berkarya melalui diri kita. Dan juga yang kedua, keterlibatan kita dalam tugas pelayanan dan perutusan itu membuat nama kita tercatat di surga. Berarti kita sendiri harus merasa bangga kalau kita mau diutus oleh Tuhan. Tugas pelayanan, bahwa nama kita dicatat atau terdaftar di surga. Nah, kita harus merasa bangga bahwa mengapa bisa tercatat di surga? Karena kita melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, dan yang kedua, kita dipakai oleh Tuhan untuk melakukan yang memang Dia kehendaki supaya terjadi dalam diri orang lain. Dan orang lain akhirnya nanti percaya akan Tuhan itu sendiri. Dan kita sudah membuat situasi di mana ada damai sejahtera di tempat di mana kita diutus. Nah, kalau damai sejahtera di mana tempat kita diutus di situ, bukankah di situ juga kita membuat surga di dunia ini? Dan nantinya kita juga akan mengalami kekekalan di surga bersama dengan Allah setelah kita mengalami kematian. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang dikatakan oleh Tuhan bahwa banyak nabi dan raja ingin melihat dan mendengar apa yang dilihat oleh para murid dan yang didengar oleh para murid, tapi tidak mampu untuk melihatnya. Kenapa? Karena para murid sendiri sudah mampu untuk bisa berkomunikasi dengan Sang Firman. Para murid sendiri sudah mampu untuk bisa melihat apa yang dia lihat, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan sekaligus juga dia terlibat di dalamnya. Karena apa yang dia dengar dari Tuhan, dia katakan dalam tugas pelayanan dan pewartaan. Apa yang mujizat yang dilakukan oleh oleh Tuhan Yesus itu bisa dilakukan oleh para murid, penyembuhan orang sakit dan sebagainya. Dan kita bisa melihat ini yang sama sekali yang belum pernah dilihat dan didengar oleh para nabi dan para raja, yaitu mendengar langsung suara dari Tuhan. Dan dia bisa mewartakannya dan sekaligus juga melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hal mujizat-mujizat atau hal-hal yang lain lagi, yaitu pangeram-pangeram yang ada dalam kehidupan yang dialami oleh para murid itu, dan dia juga bisa melakukannya. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, ini yang diharapkan juga ada dalam diri kita. Kan? Kadangkala banyak orang-orang Katolik yang tidak percaya diri, misalnya kalau diminta untuk mendoakan orang sakit, dia seringkali malah hanya mengatakan, oh kita panggil romo saja, kita panggil suster saja untuk mewakili kita untuk berdoa. Mereka lupa bahwa diri mereka juga diutus untuk mendoakan orang yang sakit itu. Dan kalau orang itu mendoakan dengan sepenuh hati, dia percaya bahwa Tuhan itu bersatu dengan dirinya, maka kesembuhan akan ada dalam diri orang yang didoakan itu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sebagai utusan Tuhan, kita harus berani dan percaya diri. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sehingga apa yang tidak mungkin akan bisa mungkin. Apa yang tidak akan terjadi mungkin bisa terjadi pula karena Tuhan yang melakukan melalui diri kita. Selamat merenungkan.